Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Panjenengan dos pundi Pak? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, mumpung ketemu Bu di sore ini, kemarin kan Ibu menghubungi saya, katanya mau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Pak, saya mohon maaf tadi kalau mengganggu waktunya panjenengan. Memang ada beberapa hal yang mau saya bicarakan sama panjenengan karena saya merasa kok kalau ngobrol dengan panjenengan itu apa ya, nanti unek-unek saya itu bisa keluar gitu Pak. Ya, kita nanti sharing aja, Bu, sharing bersama-sama. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita kita diskusikan, kita pecahkan bersama-sama sehingga nanti apa yang membuat Ibu gundah gulana itu nanti bisa tercerahkan lah secara kita bersama-sama. Iya Pak Seno. Eh, Ya. Terima kasih sekali karena mengganggu waktunya. Panjenengan mau saya repotkan untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada sore hari ini. Kalau boleh tahu, Bu, sebenarnya Ibu ini resah, bisa dikatakan resah, apa yang membuat Ibu ini tidak tenang sehingga mau sharing dengan saya. Iya Pak. Di tahun ini, di ajaran tahun 2023-2024 ini, saya itu memikirkan karena ada permasalahan dari murid saya Pak. Murid saya ini jarang sekali masuk sehingga saya harus berbuat apa itu bingung karena sebelumnya kan sudah saya beritahukan ke wali murid bahwa untuk absensi di kelas 6 itu harus paling tidak harus penuh ya, paling tidak jangan sampai izin atau bepergian itu lebih dari 3 hari. Tapi kenyataannya itu anak murid saya yang satu ini itu kadang tidak izin, kemudian izin itu kadang sakit. Nah itu sering Pak. Jadi berkali-kali kalau presentasinya kalau dihitung itu 1 bulan itu masuknya itu paling berapa? 25% gitu Pak. Itu begini, Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah pernah menelusuri, Bu, ya? Itu faktor eksternal atau faktor kira-kira ya, Bu, ya? Itu yang membuat anak itu sering tidak masuk itu faktor eksternal dari dirinya anak itu sendiri atau dari keluarga atau dari lingkungan. Kira-kira faktor apa sih, Bu, ya, yang membuat anak itu tidak masuk? Apakah ibu pernah sudah pernah menelusuri itu, mencari tahu tentang itu? Sebelumnya ya yang jelas sudah Pak. Makanya saya mau ngobrol panjenengan ini karena saya sudah melakukan beberapa hal. Sebelumnya itu kan di kelas 5 itu juga, sekarang kan kelas 6 anaknya. Di kelas 5 itu gurunya atau wali kelasnya itu menyampaikan ke kami, jadi kita itu kan kalau waktunya istirahat itu kadang sharing-sharing gitu kan. Itu menyampaikan bahwa si anak ini tuh memang jarang masuk gitu. Terus alasannya itu juga sama seperti ketika di kelas 6 ini. Nah, hal-hal yang sudah saya lakukan itu contohnya misalkan ini Pak, apa WA langsung ke orang tuanya, kemudian langsung menegur anaknya ketika masuk, terus bahkan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah sambil kita sharing, kita ngobrol dengan ibu kepala sekolah. Tapi
kenyataannya setelah meskipun sudah diingatkan berkali-kali itu sampai sekarang masih apa ya, masuknya itu masih jarang-jarang gitu. Nah, kebetulan dia kan sama adiknya di sekolah itu. Sama adiknya sama, jika adiknya masuk, anaknya masuk. Jika adiknya tidak masuk, kakaknya tidak masuk. Kakaknya tidak masuk, adiknya ikut tidak masuk. Jadi dua-duanya ini sama, adik kakak ini sama gitu loh, Pak. Tapi saat orang tuanya itu ibu WA dan orang tuanya itu ibu panggil, responnya itu bagaimana sih, Bu? Mereka menyampaikan Responnya alasannya itu, itu bagaimana? alasannya itu banyak, Pak. Ya seperti yang melalui WA itu. Jadi uh, beliaunya juga minta maaf, awalnya ya minta maaf gitu. Cuman seperti kok tidak ada tindakan lanjutan gitu loh untuk anaknya ini. Jadi alasannya itu kadang apa sakit, kemudian kadang apa eh, ke luar kota. Ngapunten ya ini kan bapak sambung. Nah katanya itu Hmm, ke anak ke orang tuanya yang ayahnya yang kandung gitu. Sehingga apa ya alasannya itu berubah-ubah gitu loh Pak. Nah kan kita tidak tahu itu iya apa tidak gitu. berarti bisa dikatakan anak ini dari keluarga broken home, Bu ya? Bisa jadi Pak, bisa jadi seperti itu. Cuman untuk saya lihat untuk ayahnya ini sangat sayang sekali sama eh, anak kandungnya tadi. Gitu. Terus kemarin itu gini Pak, saya dengar apa temannya itu mengatakan saya, Bu, kemarin tuh loh dia itu bilang Bu kalau apa tidak masuk itu karena tidak punya apa uang saku gitu Pak. Nah kan yo maksudnya kaget gitu loh. Saya kan Iya. yang saya inginkan itu gini, kalaupun tidak masuk itu ada komunikasi, ada izin atau curhat. Padahal saya sudah ini di paguyuban itu kan pertemuan 1 bulan sekali itu sudah menyampaikan kalau ada apa-apa sesuatu itu bisa komunikasi dengan saya, bisa curhat dengan saya. Pokoknya yang penting anak-anak itu bisa sekolah dengan nyaman, dengan gembira. Saya tuh sampai seperti itu, Pak. Jadi kira-kira menurut Ibu ini urgensi permasalahan ini mau kita selesaikan ini dalam skala berapa, Bu ya, untuk kita selesaikan kira-kira? Skala Saya urgensinya. itu inginnya, ya, saya itu inginnya ya 10, Pak. Ya maksudnya berarti berarti selalu ingin segera kosong gitu. diselesaikan gitu ya? Iya, Berarti ingin saya segera ingin segera diselesaikan gitu ya? menyelesaikan. Iya, Karena saya lihat dari apa namanya pernyataan Ibu tadi, Ibu sudah apa namanya sudah menelusuri dari ke anak itu sendiri, ke keluarga itu sendiri, bahkan Ibu sudah apa namanya menelusuri ke apa namanya ke guru teman-temannya. kelasnya, ya ke teman-teman ke guru Ya, kelasnya juga di waktu kelas 5. Berarti Ibu iya, sudah paling tidak sudah memahami lah karakter dari anak itu. Sudah memahami juga karakter dari keluarganya ya orang tuanya. Nah, setelah memahami itu semua, bagaimana sih rencana Ibu ke depannya supaya anak itu bisa masuk lagi, anak itu bisa aktif ke sekolah, tidak suka bolos ya, tidak suka izin, itu bagaimana, Bu? kalau dari kita ngobrol ini tadi ya Pak, tiba-tiba saya itu terbesit keinginan Pak. Keinginan saya itu eh, memanggil lagi kedua orang tuanya ya kalau minimal salah satu lah berserta anaknya. Jadi saya akan apa komunikasi lebih lanjut. Jika ada hal-hal yang seperti tadi, misalkan permasalahannya tentang uang saku, misalkan ya Pak, itu mungkin bisa diatasi dengan kami dari para guru itu memberikan uang saku tersebut, misalnya seperti itu. Karena eh, di lembaga saya itu kan ada uang kas guru, Pak. Jadi itu kan bisa dimanfaatkan untuk
memberikan uang saku ke anak tersebut. Kalau untuk masalah misalkan kan pernah itu tidak ada yang antar ke sekolah gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada yang antar sekolah, mungkin dari kami mungkin bergiliran untuk bisa menjemput anak tersebut karena tidak terlalu jauh sih sebenarnya rumahnya dengan sekolah itu, Pak. Itu Pak Jan. Jadi sebenarnya dari permasalahan ini sebenarnya Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk solusinya. Jadi bagaimana sih nanti tanggung jawab Ibu untuk memastikan bahwa rencana Ibu tadi yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Mungkin dengan saya ini berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian minta pertimbangan dari kepala sekolah, kemudian saling dengan komunikasi dengan dengan anak tersebut dan orang tuanya. Kalau kita duduk bersama mungkin bisa dipastikan seperti itu, Bu. Terus mungkin gini, Pak, bisa dilihat gitu. Jadi mungkin memberikan semangat untuk anak tersebut bahwa sekolah itu untuk saat ini itu yang paling utama, gitu Pak Seno. Iya. Mempelajari dari masalah Ibu tadi yang Ibu ceritakan, yang Ibu sampaikan, dan gambaran rencana Ibu untuk mengatasi masalah itu tidak menutup kemungkinan juga ke depan juga saya mengalami masalah-masalah yang hampir serupa dengan Ibu tadi. Jadi saya berharap dalam nanti solusi yang Ibu munculkan ya, karena Ibu yang tahu karakter itu kan dari Ibunya sendiri, yang tahu karakter keluarganya juga Ibu sendiri. Jadi kita berharap bersama-sama semoga saya berharap solusi yang Ibu sepakati tadi bisa menemukan titik temu yang baik sehingga anak tersebut kembali bisa aktif dan kembali tidak suka bolos, dan keluarganya juga mendukung atau membantu anaknya untuk selalu aktif di sekolah. Gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak Seno. Hari ini saya merasa senang sekali, Pak Seno. Jadi unek-unek yang ada di pikiran saya, yang di hati saya, yang dari kemarin ini saya luapkan itu alhamdulillah sekarang saya seperti ringan gitu beban saya tercerahkan dengan kita berkomunikasi ini, Pak. Dan saya mendapat ilmu dari panjenengan juga belajar dari kasus saya, jadi kita saling berbagi ilmu dan semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa kedepannya kita bisa lebih baik untuk menangani kasus-kasus atau masalah-masalah dari anak-anak. Saya juga bisa mendapatkan sebuah gambaran seandainya nanti di sekolah saya ada kasus seperti itu, Bu. Jadi ini juga ilmu juga buat saya dalam menghadapi masalah yang kayak seperti Ibu terima tadi. Iya. Terima kasih Pak Seno atas waktunya. Lain kali kalau saya ini ngobrol dengan Pak Seno lagi jangan bosan ya Pak Seno ya. Ya, Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.